Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Mami Jello. Oke teman-teman, di video kali ini itu tuh Pak suami lagi masak ya teman-teman, lagi bikin ote-ote. Dan kebetulan Pak suami lagi libur paginya itu ya teman-teman, libur kerja. Dan dia mau masak, mau bikin ote-ote, terus mau masak buat sarapan, makan siang dan makan malam gitu ya teman-teman. Jadi saya tuh langsung gercep bikin roti ya teman-teman. Itu tuh usaha kecil-kecilan saya teman-teman, tiap harinya itu biar ada aja seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ini baru awal-awal bikin roti seperti itu teman-teman. Dan sambilan saya jualan roti, saya juga sambilan bikin es lilin, es batu, terus ada juga saya jual minuman-minuman dingin gitu ya teman-teman. Jadi sambilan jaga anak saya tuh bikin roti pisang seperti itu teman-teman. Dan itu tuh saya lagi timbang si tepung cakranya 250 gram ya teman-teman. Setiap kali saya bikin adonan tuh 250 gram biar nggak kebanyakan kalau saya tuh bikin 500 gram gitu. Karena kan saya pakai mixer gitu ya teman-teman. Saya pakai yang kecil gitu ya, jadi agak susah kalau saya tuh mau mix si adonan itu gitu teman-teman. Jadi saya hanya takar 250 gram aja setiap kali bikin gitu. Nanti kalau udah ngoven lagi saya ngadon gitu teman-teman. Jadi biar nggak kebanyakan juga seperti itu teman-teman. Jadi pas saya oven saya ngadon lagi, pas saya oven saya ngadon lagi seperti itu teman-teman, biar sambung menyambung. Dan itu tuh ya teman-teman, sebenarnya saya tuh nggak mau edit si video ini gitu ya teman-teman, karena ada permintaan juga dari subscriber gitu teman-teman. Jadi ini saya muat aja seperti itu. Nanti kurang lebihnya bisa teman-teman komen ya, apa yang saya perlu tambah atau gimana seperti itu ya teman-teman. Jadi itu tuh saya tambahin telur juga gitu ya teman-teman. Saya pakai kuningnya aja, putihnya saya nggak pakai seperti itu. Tapi kalau sekalian langsung bikin banyak, misalkan 500 gram atau sekalian sekilo tuh bisa banget gitu ya teman-teman, pakai putih dan kuningnya jadi satu seperti itu, jadi nggak perlu dipisahin. Tapi karena saya selalu bikin ngadonnya sedikit-sedikit, karena kan di rumah kan saya sendiri yang kerja, yang bikin rotinya gitu ya teman-teman. Jadi saya harus sedikit-sedikit bikin. Kadang kalau Pak suami udah pulang itu bantuin jaga anak aja. Saya tuh lebih suka kalau Pak suami tuh lebih fokus ke bantu jaga anak seperti itu ya teman-teman. Jadi saya tuh bisa leluasa untuk bikin roti sendiri seperti itu. Dan itu tuh sebelum saya cetak saya tuh tutup dulu pakai serbet yang bersih, pakai kain serbet yang bersih gitu ya teman-teman. Setelah itu baru deh saya cetak. Dan itu tuh tadi saya cetaknya tuh pakai botol si bekas marjan kalau nggak salah itu ya teman-teman. Harusnya sih pakai paralon gitu ya teman-teman, tapi saya nggak sempat, atau pakai yang untuk gilasnya itu. Tapi karena saya nggak punya dan saya juga baru pemula gitu ya, memang harus benar-benar menikmati prosesnya gitu. Jadi saya tuh pakai botol marjan dulu seperti itu ya teman-teman, hasil roti yang saya cetak. Jadi sebelum saya cetak itu saya kasih tepung dulu gitu ya teman-teman, biar nggak lengket nanti di botolnya itu gitu. Jadi saya harus benar-benar kasih rata, benar-benar ratain. Terus dari atas sampai bawah tuh udah rata. Terus saya tuh kasih pisang, lanjut saya kasih meses coklat seperti itu. Dan itu tuh karena saya baru pemula ya teman-teman, saya baru bikin yang coklat saja. Tapi rencananya besok saya akan bikin, saya maunya yang keju juga seperti itu ya teman-teman. Karena kan saya baru pemula, jadi tahap demi tahap saya belajar seperti itu teman-teman, nggak langsung
nggak langsung semua varian saya bikin seperti itu gitu ya. Jadi itu dia hasilnya teman-teman. Nanti tuh setelah di oven tuh dia tuh akan membesar. Ini tuh belum mengembang ya teman-teman, karena kan baru habis dicetak gitu. Nanti setelah itu bentar, setelah itu udah mengembang, baru saya semprot pakai susu cair seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum saya kasih toppingnya di atas tuh saya semprot dulu pakai susu UHT yang cair gitu ya teman-teman. Itu dia yang di botol spray sana, itu yang selalu saya pakai. Setelah itu tuh baru deh saya kasih si mesesnya seperti itu. Bisa juga pakai keju, kalau dalamnya isi keju, luarnya bisa pakai keju gitu ya teman-teman. Dan itu juga tuh ada roti sosis ya teman-teman, tapi itu tuh buat anak-anak, bukan buat saya jual. Dan ini yang untuk saya jual seperti itu ya teman-teman. Dan saya saya offernya ke warung tuh 3,5 ya teman-teman. Biar ada aja lah seperti itu ya teman-teman. Namanya juga baru memulai usaha kecil-kecilan. Semoga semuanya dilancarkan gitu ya, banyak yang suka dan banyak yang pesan seperti itu ya teman-teman. Dan itu tuh masih ada lagi di oven ya teman-teman. Itu tuh yang pertama, yang lainnya tuh masih di oven seperti itu lah ya teman-teman. Dan itu tuh sangat empuk banget gitu ya. Tumben tuh tiap kali saya bikin kue apa aja gitu ya, tumben ini tuh saya tuh suka banget, bahkan besoknya tuh saya pengen makan lagi gitu loh teman-teman. Biasanya kalau saya udah bikin sendiri tuh nggak mau untuk saya makan seperti itu. Dan itu tuh pas keluar dari oven, jangan tunggu dingin, pas masih panas-panas langsung diolesin si mentega gitu ya, si margarin, biar nggak keras juga si permukaannya itu, biar rotinya tuh nggak keras, biar mengkilau seperti itu lah ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Maaf, jangan dibully ya teman-teman. Kalau ada kekurangan, kalau ada apa, jangan dibully ya teman-teman. Mohon masukan dan kritikannya yang baik dan membangun, biar saya itu makin belajar lagi dalam membuat roti seperti itu lah ya teman-teman. Karena saya tuh sempat saya bikin sebelum lebaran ya teman-teman, kayak uji coba gitu. Terus saya kasih Pak suami coba, katanya sih bagus. Terus kalau untuk rasa tuh udah enak banget, cuman waktu itu kurang ngembang ya teman-teman. Terus saya bikin lagi berikutnya, dan itu tuh udah bagus banget katanya Pak suami gitu ya. Terus udah rasanya juga udah pas, terus teksturnya juga udah pas, bentuknya tuh udah pas banget katanya Pak suami. Jadi habis lebaran baru-baru ini saya tuh bikin seperti itu teman-teman, dan saya nitip ke warung. Saya kasihnya tuh 3,5 kalau di daerah saya gitu ya teman-teman. Takut kalau saya kasih kemahalan ntar roti saya nggak laku seperti itu teman-teman. Mungkin nanti tuh saya akan usahakan kayak cari plastik yang agak pendek gitu ya teman-teman, karena itu kepanjangan menurut saya. Jadi saya cari plastik yang agak pendek seperti itu. Dan itu tuh setelah udah dingin tadi tuh teman-teman liatin ya, saya udah oles si margarinnya. Setelah udah dingin saya langsung bungkus-bungkus ya teman-teman, biar nggak pada dinaikin semut. Tapi sih saya udah kasih kayak kapur ajaib gitu ya, jadi anti semut, jadi biar nggak kemasukan debu atau apa. Jadi saya langsung bungkus aja, dan besok tuh siap dikirim sama Pak suami ke warung-warung seperti itu teman-teman. Dan setelah udah selesai tugas IRT saya bikin roti, lanjut saya beberes dapur ya teman-teman. Biarpun saya sibuk bikin roti, saya tetap tidak lalai dengan tugas dan tanggung jawab saya di dapur ya teman-teman. Tadi tuh kebetulan paginya tuh Pak suami minta dia yang masak, dan pagi-pagi dia udah bangun dan belanja gitu ya teman-teman. Jadi ya udah syukur banget gitu ya, saya bisa dibantuin pagi-pagi, bisa saya langsung bikin roti seperti itu teman-teman. Jadi setelah ngopi pagi saya tuh langsung bikin roti, dan itu tuh saya udah selesai cuci piring. Terus saya liatin si kulkasnya kotor, saya langsung bersih-bersih aja, saya lap-lap aja, terus saya rapikan semuanya gitu teman-teman, biar semuanya pada rapi seperti itu. Dan HP saya tuh udah mau lobet banget gitu ya teman-teman, jadi saya nggak terlalu banyak videoin yang saya tuh lap-lap seperti itu teman-temanku semuanya.
Dan itu tuh besoknya saya pakai lagi si margarinnya itu yang di kulkas itu ya teman-teman. Itu tuh udah rapi, udah saya bersihkan karena saya harus kejar waktu, udah malam gitu ya teman-teman. Karena kan bikin rotinya kan nggak secepat yang di video ya teman-teman, pastinya harus makan waktu lama. Belum lagi saya sambilan urus anak-anak, urus rumah seperti itu ya teman-teman. Jadi saya tuh senang aja melakukan aktivitas gitu ya teman-teman, biarpun nggak tidur siang, tapi saya bisa tuh sedikit-sedikit bisa simpan 1.000-2.000 buat jajan anak-anak, seperti itulah ya teman-teman. Lagi sekali Pak suami itu nggak pernah maksa untuk saya kerjakan ini dan itu ya teman-teman. Itu memang semua dari kemauan saya, karena memang nggak bisa diam gitu ya teman-teman, maunya tuh ada aja yang dikerjakan. Jadi ya mumpung saya bisa bikin roti, kenapa tidak untuk saya kembangkan seperti itu ya teman-teman. Jadi itu tuh lanjut tadi setelah saya sapu-sapu, saya langsung pel gitu ya teman-teman, karena udah ada kayak nasi yang lengket di lantai gitu ya pas anak-anak makan. Terus juga kan ada kayak sisa-sisa roti terus berjatuhan di lantai gitu ya kan, kalau berminyak tuh nggak enak banget. Jadi saya tuh langsung pel aja seperti biasa lah ya, pastinya saya selalu sapu dan pel. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Itu tuh mie dari Pak Suami.